masuk juga line produksi kita untuk kita terus bisa menjalankan produksi dan aktivitas bisnis sepanjang waktu ya. Untuk pertama kali mungkin saya akan undang Pak Raymond. Mungkin Pak Raymond boleh mau berbicara sepatah dua patah kata untuk ini. Ya, terima kasih Pak Theo. Selamat pagi semuanya. Terima kasih tadi Pak Leo untuk perkenalannya juga. Jadi kami dari PT Signifa Komersial Indonesia, kami dari prinsipal untuk brand Philips. Mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup familiar dengan brand Philips, gitu ya, Philips Lighting. Kami sangat menyambut gembira dengan adanya acara bisnis lounge seperti ini. Kenapa? Karena terutama topik hari ini kita membawakan topik mengenai UVC. UVC sendiri ini adalah sebetulnya bukan teknologi yang baru, Bapak Ibu. Ini sudah kami distribusikan dan juga sudah banyak digunakan di berbagai aplikasi sejak lebih dari 35 tahun yang lalu. Cuman memang betul tadi seperti yang disampaikan Pak Theo, dengan adanya pandemik yang mulai tahun lalu, ini membuat solusi ini lebih jadi tren gitu ya, karena memang setelah diselidiki lebih jauh ternyata UVC juga sangat efektif untuk melumpuhkan virus COVID-19 dan ini sudah ada hasil labnya juga. Jadi kami sebagai prinsipal di sini merasa memiliki obligasi juga untuk sharing knowledge ini dan juga secara dari sisi produk kami bekerja sama dengan Buka Pengadaan Indonesia untuk mendistribusikannya di Indonesia. Harapan kami apa? Ya dengan adanya solusi ini paling tidak kita ikut bisa memberikan kontribusi untuk menekan, bahkan ya tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menangani pandemik COVID-19 ini secara bersama-sama. Dan yang menariknya sebetulnya UVC ini bukan hanya membunuh virus COVID, tetapi semua jenis virus dan bakteri dengan kategorinya. Artinya apa? Penggunaannya bukan hanya karena ada pandemi COVID, tetapi ini akan menjadi sangat jangka panjang. Kita tahu bahwa seringkali mungkin di keluarga yang punya anak-anak sekolah, seringkali anak-anaknya batuk pilek atau tertular penyakit yang lain, akhirnya anggota keluarga yang lain juga ikut sakit. Nah ini salah satunya, atau mungkin dari kantor, di kantor ada yang flu, kemudian bapak atau ibunya pulang ke rumah menyebarkan itu ke keluarga. Nah hal-hal seperti itu. Jadi artinya UVC solution ini bukan hanya untuk era pandemi, tetapi juga ini dipakai untuk banyak sekali dari berbagai jenis penyebaran penyakit yang lainnya. Nah, untuk detailnya nanti dari tim kami akan menjelaskan baik dari sisi ilmiahnya dan maupun bagaimana dari aplikasi penggunaan yang tepat menggunakan UVC. Mungkin itu dari saya, Pak Theo. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami di berpartisipasi di bisnis lounge hari ini, Pak. Terima kasih. Thank you Pak Ray untuk sambutannya ya. Memang teman-teman semua, para buyer kami, para customer kami, mungkin para teman-teman juga di luar dari customer kami yang baru kenal dengan Buka Pengadaan Indonesia dan juga Signify, mungkin saya akan coba memaparkan sedikit ya apa itu Buka Pengadaan dan termasuk juga apa yang terjadi pada saat pandemik hari-hari ini ya. Mungkin sebagai bagian dari awal kita. Oke, let me share my screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa melihat screen saya? Sudah terlihat, Mas. Sudah terlihat. Terima kasih. Karena ya ini the beauty of working from home ya. Kita harus ya dengan gangguan sinyal, dengan segala macam ya. Mungkin nanti pada saat presentasi kita akan mengalami hal itu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu hal tersebut, maka silakan Bapak Ibu bisa memberitahukan saya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini berada di angka 1 juta cases daripada COVID. Kita udah masuk ke
50 besar atau top negara yang sudah masuk angka 1 juta, ya tentunya ini bukan perkara yang mudah pada COVID ya. Global COVID updated dari pada saat bulan Februari awal sampai dengan 2021 ini, kalau kita lihat grafik secara keseluruhan dari global, khususnya untuk Indonesia, itu mengalami grafiknya adalah trennya kenaikan. Ini menjadi significantly bagi dunia industri pada mungkin kita ya saat ini akan melihat bahwa ternyata COVID ini impact-nya besar sekali bagi dunia industri dan juga angkanya terus naik. Kita berharap memang akan ada solusi seperti layaknya vaksin dan lain sebagainya, cuman mungkin itu akan berjalan, runtime-nya akan panjang dan cenderungnya virus COVID ini akan terus berkembang dan terus melakukan evolusi ya. Jadi sehingga mungkin bisa jadi ke depannya akan timbul beberapa cases yang lainnya. Saya coba hadirkan beberapa data update COVID internasional. DKI Jakarta sendiri kita ada 25% di seluruh Indonesia atau sekitar 269 yang terkena COVID gitu ya. Dan juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh Pulau Jawa termasuk Sulawesi. Mas Teo, PPT-nya nggak kelihatan, Mas, hanya screen-nya saja. Sorry. Sorry. Sekarang sudah kelihatan? Belum, Mas Teo. Belum kelihatan. Mungkin Dita bisa bantu, Dit? Oke. Sorry ya, Bapak Ibu ya, gangguan teknis sedikit. Oke, saya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Dan kalau saya juga melihat dari data sebaran dari Satgas COVID, gitu, angka COVID di Indonesia itu ternyata terbanyaknya adalah pada umur 19 atau 31 sampai dengan 45 yang terjangkit COVID. Berarti adalah di Indonesia ini angkanya yang tertinggi adalah angka orang-orang yang bekerja aktif sebagai karyawan atau sebagai unit produksi atau sebagai tenaga aktif pekerja di Indonesia. Nah, tentunya ini juga menjadi gambaran besar bagaimana sekarang unit kerja kita atau dunia kerja kita dapat melakukan preventif terhadap kondisi tempat kerja kita masing-masing. Oke. Next, Mbak Dita. Oke, ada beberapa trends bisnis. Saya mengambil dari Straits Source dan juga CIPS, yaitu Procurement Forum. Karena beberapa, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah profesional di procurement dan juga pebisnis di dalam dunia usahanya. Apa yang menjadi tren dalam 2021 ini tentunya pertama adalah semua company akan menaruh teknologi sebagai ukuran ekonominya atau sebagai ukuran dari transaksi bisnisnya. Teknologi di sini tidak hanya bicara masalah sistem, tapi juga bicara masalah tools atau alat. Termasuk juga yang kedua adalah masalah mengenai COVID. COVID akan selalu menjadi problem utama di semua perusahaan saat ini, bagaimana cara mencegahannya, bagaimana cara untuk menanggulanginya, dan termasuk terhadap risk of business yang ada. Jadi saya mengundang juga Bapak Ibu untuk transparansi atau terbuka terhadap teknologi, termasuk teknologi yang ada di UVCC, atau cara melakukan disinfektan yang melalui teknologi disinfektan, dan lain sebagainya. Yang ketiga akan menjadi tren adalah relationships. Karena relationships rasanya akan menjadi suatu momok di dalam kondisi krisis saat ini gitu ya, di dalam pandemik saat ini, karena yang akan membantu lebih banyak adalah hubungan atau relationship. Termasuk kita juga sudah mau melihat mungkin berbagai macam multi channel yang akan coba diraih oleh beberapa perusahaan untuk dia melakukan sales dan dia melakukan pembelian. Gitu. Lalu akan ada perubahan regulatory change yang akan cukup besar dari sisi pemerintah maupun dunia, termasuk dari sisi environmental. Mungkin 4 aspek ini secara benang merah kalau saya lihat beberapa sumber yang ada yang akan menjadi top discussions di New Year atau 2021 saat ini. Next, Mbak.
Sedikit saya akan ulas, mungkin karena ada Bapak dan Ibu sekalian yang juga baru mendengar apa itu buka pengadaan. Buka pengadaan adalah, kami adalah satu perusahaan B2B atau satu perusahaan grup dari Bukalapak yang kita bisa menghandle atau kita melakukan transformasi secara e-procurement terhadap keseluruhan dari bisnis yang ada, dan kami melakukan supply kepada perusahaan-perusahaan. Kalau biasanya Bukalapak melakukan supply kepada customer langsung atau B2C atau C2C, kalau kami melakukan supply kepada B2B atau melakukan procurement partnership di sisi tersebut. Oke, next Mbak. Lebih dari 300 juta transaction atau customer yang aktif berbelanja di Bukalapak. Di 2000 ini adalah tren pencapaian kita selama 2020, ada 5.500 transaksi vendor yang tercatat di kami yang juga aktif memberikan supply terhadap kami. Ada sekitar 4.000-an purchase order yang selalu rutin diberikan oleh para buyer kami. Hampir sekitar 15.000 lebih sell product SKU yang kita bisa jual ke berbagai macam unit bisnis atau buyer kami. Dan dengan transaksi PO dengan rata-rata sekitar 180 million. Jadi ini merupakan jadi salah satu faktor besar pencapaian kami, termasuk juga beberapa governance, kami dipercaya oleh beberapa governance untuk melakukan supply langsung. Next, Mbak. Ya, tadi yang saya bilang di customer di tahun 2020 kemarin kami juga dipercaya oleh LKPP sebagai penyedia pengadaan barang secara langsung, di mana ini adalah program dari Presiden untuk segala macam untuk pemerintahan untuk melakukan supply. Untuk boleh belanja langsung supply melalui aplikasi yang kami buat melalui Buka Pengadaan Indonesia. Lalu kita juga ada beberapa proyek yang kita bikin bersama dengan Kadin, pengadaan sembako, lalu masker, dan juga APD. Next, Mbak. Ada beberapa juga produk yang mungkin secara garis besar yang kami bisa berikan, contohnya adalah epoxy flooring yang kita juga lakukan program selama 2020, lalu ada deteksi dini mengenai COVID, ya kalau ini mengenai tes kesehatannya terhadap individualnya. Lalu juga ada program-program seperti customer items seperti Gold Bar, kita juga memberikan royalty reward, ada beberapa perusahaan memberi royalty reward melalui kita, melalui emas batangan, dan kita bisa melakukan provide itu ke seluruh Indonesia. Saya nggak akan memberikan gambaran secara besar produk kita, karena hari ini kita lebih fokus pada UCV disinfectants, tapi ini adalah gambaran besar biar Bapak Ibu mungkin yang baru join pertama kali atau mendengar Buka Pengadaan Indonesia bisa melihat secara langsung produk kita apa saja. Next, Mbak. Ya, lalu juga ini adalah beberapa testimonial dari beberapa medical professional yang kita berikan bantuan kepada mereka, melakukan supply kepada mereka. Waktu itu sempat pada saat awal pandemik terjadi shortage terhadap masker dan lain sebagainya, kita berupaya, berkomitmen untuk memberikan masker tersebut kepada tenaga medis melalui beberapa channel kita atau beberapa kita punya vendor yang tentunya itu sudah menjadi kewajiban kita. Oke, next, Mbak. Secara industrial view mungkin saya akan garis besar bahwa selama 2020 Buka Pengadaan Indonesia kurang lebih 34% itu bisnis atau perusahaan-perusahaan yang melakukan order adalah dari retail, trade and logistik, karena memang selama pandemik bisnis retail ini menjadi besar sekali. Lalu customer goods and manufacturing sekitar 18%, perusahaan teknologi juga membeli ke kita sebesar 17%, dilanjutkan dengan property, building maintenance, dan lain sebagainya. Jadi segmentasi pembelian atau customer segmentasi di industri kita memang sangat bervariasi, mulai dari retail sampai dengan health and pharmaceutical, itu semua membeli ke Buka Pengadaan Indonesia. Next, Mbak Dita. Dan kalau untuk sisi produknya atau kategori, 27% yang kami jual adalah barang-barang dengan berbentuk adalah maintenance, repair, and operational. Jadi seperti kayak UCV disinfektan ini, kami kategorikan sebagai barang-barang MRO atau barang-barang yang bisa dipakai untuk production, atau nanti aplikasinya juga bisa di ruang kerja dan lain sebagainya. Lalu sekitar 14% kami juga bisa melakukan business services, dilanjutkan dengan gadget, environmental teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin ini secara garis besar gambaran. Kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya lebih lanjut, mungkin kami
akan coba memberikan informasi atau bisa mengirimkan email ke bpi.sales@bukalapak.com, termasuk kalau nanti akan melakukan order terhadap produk Philips UCV disinfektan, bisa melakukan ke sana. Lalu juga kalau ingin berpartner, bermitra seperti layaknya Signify juga sebagai customer maupun sebagai menawarkan produknya sebagai vendor kita juga, bisa melalui bpi.kategori@bukalapak.com. Mungkin sekilas itu gambaran secara besar kondisi COVID dan juga Buka Pengadaan Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan mengundang Ibu Angelica sebagai Lighting Specialist Signify. Kita akan berbicara lebih lanjut mengenai produk UCV disinfektan. Produk ini sangat menarik. Bapak Ibu juga nanti bisa bertanya dalam chat box selama during presentation. Nanti kami akan rangkum pertanyaannya, dan kalau misalnya tidak bisa kita escalate pertanyaannya, mungkin nanti kita akan coba mengirimkan secara email untuk pertanyaan atau jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut. Bu Angelica, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu. Oke, terima kasih Pak Theo. Bu Dita, boleh ditampilkan slide-nya. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini sebelum saya membawakan mengenai produknya, saya akan lebih membawakan ke arah mengenai penjelasan dasar apa sih itu UVC. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu beberapa sudah mengenal, tapi di sini kami ingin istilahnya mengingatkan kembali, dan mungkin untuk beberapa yang belum tahu, kami ingin men-sharing apa sih itu UVC. Next. Oke, next. Ya, jadi sebenarnya saat ini ya di luar masa pandemi, sebenarnya harus kita ketahui di sekitar kita itu sebenarnya banyak bakteri, banyak virus, dan bakteri virus itu sebenarnya kita mungkin berpikir, oh itu hanya ada di permukaan benda, atau oh itu hanya ada di tempat-tempat yang kotor. Sebenarnya tanpa kita sadari, bakteri virus itu akan selalu ada di sekitar kita, baik di udara, baik di benda-benda padat, maupun di air. Nah, karena itu kita penting untuk melakukan proses desinfeksi. Kenapa? Ya, karena beberapa bakteri itu ada yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, salah satunya yang menyebabkan pandemi saat ini ya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Next. Oke, nah untuk UVC sendiri itu sebenarnya sudah kami lakukan penelitian. Tentunya penelitian ini tidak kami lakukan sendiri, tapi kami bekerja sama dengan Boston University. Kenapa kami memilih dengan Boston University? Karena Boston University ini memiliki keahlian untuk meneliti mengenai virus. Nah, jadi kami memberikan lampu kami kepada Boston untuk diteliti, dan hasilnya adalah radiasi lampu UVC kami dengan dosis tertentu dan tentunya dengan lama penyinaran tertentu itu bisa menginaktifkan atau bisa dia menghancurkan DNA RNA dari virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang kita bilang di sini virus SARS-CoV-2. Nah, jadi memang lampu kami ini sudah istilahnya sudah diuji dan bisa mendesinfeksi benda-benda dan udara yang memang ada virus SARS-CoV-2-nya. Next. Oke, UVC sendiri ini apa sih? Jadi mungkin kita sering dengar, oh UV. Kadang kita juga sering mendengar orang bilang, ya sudah, kenapa kita nggak berjemur saja untuk dapat UV. Nah, jadi UV sendiri itu sebenarnya panjang gelombangnya cukup lebar, mulai dari 100 sampai 400 nanometer. Tapi itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada UVA, ada UVB, dan UVC. UVA dan UVB itu berfungsi untuk
istilahnya lebih ke arah untuk medis. Jadi kalau UVB itu utamanya medis, UVA itu lebih ke untuk tanning. Jadi kalau kita ingin kulit kita berwarna lebih gelap ya, kita pakainya sebenarnya yang kita serap itu UVA. Nah, UVB itu ya untuk medis. Juga itu sebenarnya lebih ke arah untuk medis kulit. Jadi kalau dokter bilang untuk berjemur, itu yang kita dapatkan sebenarnya hanya UVA, UVB. UVC sendiri yang panjang gelombangnya paling pendek yaitu dari 100 sampai 280 nanometer itu yang berfungsi untuk mendesinfeksi. Nah, sayangnya UVC ini tidak bisa kita dapatkan dari matahari. Kenapa? UVA, UVB ini karena panjang gelombangnya lebih panjang, itu dia bisa menembus lapisan ozon. Tetapi UVC itu dia tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga untuk mendapatkan UVC yang berfungsi untuk desinfeksi, itu kita harus mendapatkannya dari lampu atau dari sumber cahaya buatan. Nah, walaupun UVC ini istilahnya dia baik untuk proses desinfeksi, itu juga harus ada beberapa perhatian. Nah, next. Oke, nah UVC sendiri baik memang untuk tadi saya bilang untuk desinfeksi. Tapi berapa sih yang efektif, benar-benar efektif untuk proses desinfeksi? Jadi UVC yang efektif untuk proses desinfeksi itu dari panjang 100 sampai 280 itu hanya yang panjang gelombang 200 sampai 280. Jadi untuk UVC yang panjang gelombangnya 100 sampai 200 itu sebenarnya tidak begitu efektif. Jadi saya sarankan di sini Bapak dan Ibu mungkin pernah juga ditawari oleh brand lain untuk lampu UVC, untuk lampu UVC mungkin juga pernah ditawari. Nah, saya sarankan memilih yang panjang gelombangnya ada di range 200 sampai 280 karena ini adalah range yang setelah dilakukan penelitian itu range panjang gelombang yang memang efektif untuk proses desinfeksi. Next. Oke, nah seperti yang tadi saya bilang, jadi kita harus melakukan proses desinfeksi di udara dan di permukaan benda. Nah, UVC ini juga yang kami sediakan itu akan memiliki fungsi untuk mendesinfeksi udara atau mendesinfeksi permukaan. Jadi kedua benda ini tidak bisa didapatkan di dalam satu produk, tapi bisa, nanti akan ada produknya masing-masing. Itu akan kami jelaskan nanti di pembahasan berikutnya. Next. Oke. Tadi sempat disinggung oleh Pak Raymond, memang UVC ini sebenarnya baik untuk kita, karena kan dia bisa mendesinfeksi, bisa menginaktifkan virus, bakteri, mikroorganisme yang ada potensi membahayakan tubuh kita. Tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa UVC ini apabila penggunaannya salah, itu bisa berbahaya bagi kita. Jadi saat penggunaan lampu UVC, itu kita harus berhati-hati. Nah, berhati-hati seperti apa? Jadi gini, saat lampu UV itu menyala, jangan sampai cahayanya itu terekspos atau cahayanya itu terkena langsung ke permukaan kulit maupun mata manusia. Nah, kenapa tidak boleh terkena langsung ke permukaan kulit dan mata manusia? Karena UVC ini bisa menyebabkan beberapa efek yang kurang nyaman di mata dan di kulit manusia. Salah satu efek yang paling istilahnya paling cepat terjadi itu adalah efek sunburn. Jadi kalau kita misalnya ke pantai, itu kan kita kalau di bawah sinar matahari lama-kelamaan kulit panas ya, merah, nah sunburn. Nah, sama dengan UVC. Jadi kalau kita tidak sadar terpapar oleh sinar UVC, itu efek pertama adalah kulit biasanya akan panas seperti terbakar. Nah, itu artinya kulit kita terpapar langsung sinar UVC. Nah, itu harus hati-hati. Lalu untuk mata, itu biasanya nanti efek pertama itu biasanya berwarna merah. Jadi istilahnya seperti iritasi. Jadi harus hati-hati. Nah, walaupun dia berbahaya, tapi kalau penggunaannya sudah sesuai dengan prosedur yang memang diizinkan, itu malah akan membawa kebaikan ke kita. Gitu. Next.
Oke, nah untuk semua produk dari Signify, kami selalu memberikan penanda bahwa UVC ini termasuk ke dalam produk resiko grup 3. Nah, produk resiko grup 3 itu artinya produk yang memang untuk instalasi penggunaan itu memang harus berhati-hati. Jadi memang Bapak dan Ibu, bukan di sini saya menakut-nakuti, tidak, tapi kami berharap dari Bapak dan Ibu selaku customer kami itu menggunakan UVC ini dengan hati-hati, baik dari brand kami maupun dari brand lain. Nah, karena apa? Karena ya tadi saya bilang, ini akan menimbulkan efek yang cukup tidak nyaman untuk kulit dan mata kita. Next. Oke, nah untuk aplikasinya sendiri, UVC itu seperti apa sih? Jadi tadi kan kita sudah paham UVC itu adalah gelombang yang mampu untuk menginaktifkan virus. Tapi terkadang kita ingin tahu supaya lebih efektif lagi penggunaannya itu sebenarnya dipengaruhi hal apa aja sih, atau hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah jarak penempatan lampu. Nah, jadi jarak penempatan lampu dari benda yang mau kita desinfeksi itu akan berpengaruh. Semakin jauh jaraknya, maka semakin lama juga waktu yang diperlukan untuk proses desinfeksi. Nah, oleh sebab itu, saat melakukan proses desinfeksi, kita juga harus memikirkan jarak antara lampu dengan bendanya. Yang kedua adalah posisi penempatan. Jadi kalau dalam satu ruangan tidak mungkin kita hanya menempatkan 1 atau 2 lampu. Bisa jadi kita menempatkan 3 atau 4 lampu. Nah, untuk posisi penempatan lampu pun harus kita perhatikan, karena ada beberapa penempatan posisi lampu UV itu bisa menyebabkan shadow. Jadi kalau ada di dalam ruang itu kan pasti ada furniture. Tidak mungkin ruangan itu kosong, bersih, itu tidak mungkin. Apalagi kalau perkantoran pasti furniturnya banyak. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai sudut antara lampu dengan permukaan, anggaplah di sini untuk kantor, dengan permukaan meja itu terhalang. Jadi itu juga harus kita perhatikan, karena UVC ini tidak bisa menembus permukaan benda padat. Jadi kalau kita mau membersihkan meja, itu harus kita perhatikan posisi lampunya. Jangan sampai posisi antara lampu dengan meja itu terhalang oleh mungkin sekat atau mungkin dengan furniture lain, karena itu tidak akan terdesinfeksi. Nah, yang ketiga adalah waktu pemaparan. Tadi seperti yang sudah saya bilang, waktu pemaparan ini juga harus kita perhatikan. Kenapa? Jadi untuk proses desinfeksi dengan UVC ini bisa kita hitung waktu pemaparannya. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Nah, kalau waktu pemaparan itu kurang dari yang sudah ditentukan, maka proses desinfeksi itu tidak, istilahnya kita bilang tidak sempurna. Jadi, mungkin virus atau bakteri yang tujuannya kita bersihkan itu belum sepenuhnya inaktif, belum sepenuhnya dilemahkan. Jadi, memang proses untuk desinfeksi dengan UVC ini harus mengikuti dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak boleh dipotong-potong atau tidak boleh disequence, harus dilakukan dalam satu waktu. Nah, yang berikutnya adalah sirkulasi udara. Nah, untuk yang sirkulasi udara ini berpengaruh terhadap desinfeksi udara. Jadi, desinfeksi udara juga akan berpengaruh terhadap sirkulasi udara. Semakin baik sirkulasi udara di ruang itu, maka proses desinfeksi pun akan semakin cepat, akan semakin baik. Nah, yang terakhir, ini juga masih berhubungan dengan desinfeksi udara, itu berpengaruh dari suhu dan kelembapan di dalam ruang. Jadi, gelombang UVC ini, karena dia cukup pendek tadi, cuma 100 sampai 280 nanometer, maka suhu dan kelembapan udara itu berpengaruh cukup besar terhadap efektivitas. Nah, semakin lembab, itu biasanya kita membutuhkan lampu UVC yang semakin banyak. Next, Bu. Oke, nah ini adalah gambaran untuk desinfeksi permukaan benda. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk jarak itu sangat berpengaruh.
lalu untuk angle atau untuk posisi penempatan itu juga berpengaruh. Jadi misalkan kita di dalam ruang, kita ingin mendesinfeksi satu ruang. Kadang kita berpikir, kita taruh di ceiling lampunya, lalu kita berpikir, jarak terjauh itu sebenarnya yang tinggi ceiling. Tidak. Kalau kita ingin mendesinfeksi satu ruang, sebenarnya jarak terjauh untuk desinfeksi itu diambilnya dari lampu ke titik ujung ruang. Jadi sebagai contoh di sini lampunya saya tempatkan di tengah ruang, itu ada tinggi, poin nomor 1 itu ada tinggi ceiling. Sebenarnya jarak yang harus kita perhatikan untuk penghitungan waktu itu adalah jarak dari lampu ke sudut ruang. Karena apa? Karena itu yang memberikan jarak terjauh sebenarnya. Oke, next. Nah, ini untuk menghitung waktu desinfeksi. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu apabila tertarik untuk membeli produk ini, untuk perhitungan waktu itu tentunya akan kami bantu. Jadi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana sih gambaran perhitungan waktunya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita butuh jarak. Jadi di situ ada distance from surface atau kita butuh jarak antara benda yang mau didesinfeksi dengan posisi lampu, lalu kita butuh jenis lampunya, jadi tergantung, nanti kan akan dijelaskan produknya, jadi apabila Bapak dan Ibu sudah tertarik untuk menggunakan satu produk, itu tiap produk memiliki kemampuan desinfeksi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah dosis. Nah, seperti yang tadi mungkin kalau Bapak Ibu sempat menyimak, Pak Raymond itu sempat bilang bahwa sebenarnya lampu UVC ini tidak hanya untuk masa pandemi, tidak hanya untuk membasmi virus SARS-CoV-2, tapi juga bisa virus, bakteri, dan mikroorganisme lain. Nah, untuk virus dan bakteri mikroorganisme lain, dosisnya itu sudah ada penelitian. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ini di bagian sebelah kanan, itu adalah dosis-dosis yang diperlukan oleh tiap virus atau bakteri sehingga dia dapat istilahnya dapat dibersihkan oleh UVC. Nah, kebetulan untuk virus SARS-CoV-2 ini berdasarkan yang tadi hasil penelitian dari Boston University didapatkan dosisnya itu di 220 joule per meter square. Nah, tapi kalau misalkan di kemudian hari, sudah COVID-19 ini sudah berlalu misalkan. Nah, kita ingin menggunakan lampu ini untuk istilahnya mendesinfeksi permukaan benda dari virus yang lain atau dari bakteri yang lain. Itu bisa kita ganti waktu pemaparannya tentunya dengan mengganti dosisnya. Nah, sebagai contoh di sini karena saya masih untuk virus SARS-CoV-2, maka apabila kita menggunakan satu lampu UVC yang 36 watt, lalu saya tempatkan di jarak 3 meter, jadi 3 meter dari permukaan benda, itu diperlukan waktu sekitar 137 menit. Nah, 137 menit pemaparan ini efektivitasnya sejauh apa sih? Jadi 137 menit ini efektivitasnya itu sejauh log 4 reduction. Log 4 reduction itu kurang lebih sekitar 99,99%. Jadi istilahnya benar-benar cukup efektif untuk membersihkan permukaan benda. Next. Bu Dita. Iya, terima kasih. Nah, ini adalah prosedur aplikasi untuk UVC surface disinfection. Seperti yang sudah saya bilang, saat lampu UV-nya menyala, itu tidak boleh ada orang di dalam ruangan. Karena apa? Karena tadi berbahaya bagi kulit dan mata manusia. Lalu saat lampu UV ini dinyalakan untuk melakukan proses desinfeksi, benda-benda yang mau kita bersihkan atau yang mau kita disinfeksi itu tidak boleh overlapping. Karena kan tadi juga saya sempat menyinggung bahwa sinar UVC ini tidak bisa menembus benda padat. Jadi kalau bisa, misalkan di dalam satu ruang kantor atau ruang meeting, itu kan pasti ada meja, ada kursi. Nah, kursi tidak masuk ke dalam meja, tapi kursinya kita keluarkan dari meja. Jadi istilahnya biasanya kan kalau kita mau rapih ya kursinya dimasukkan. Nah, ini enggak, kursinya dikeluarkan supaya istilahnya supaya benar-benar semua permukaan itu terdesinfeksi. Oke, next.
Oke, mungkin tadi saya sudah istilahnya menjelaskan mengenai dasar-dasar UVC-nya. Lalu kita juga sudah mulai paham ternyata untuk proses desinfeksi ini memang pemaparannya membutuhkan waktu tergantung dari jarak dan beberapa parameter lain. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga penasaran aplikasinya seperti apa sih di dunia nyata. Jadi aplikasinya itu sebenarnya bisa ditempatkan di beberapa area yang berbeda-beda, seperti supermarket di sini contohnya, lalu ada sport dan gym facility atau fasilitas olahraga, dan bisa juga di perkantoran, bisa juga di perhotelan. Jadi memang UVC ini aplikasinya tidak terbatas hanya untuk satu area, tapi bisa juga untuk beberapa area. Next. Oke, di sini kami ada video testimoni dari salah satu customer kami yang sudah menerapkan lampu UV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bugar Wijiseno, Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Kami rumah sakit baru, sehingga kami dengan adanya pandemi ini pasti akan sangat berdampak pada rumah sakit kami, di mana kami masih membangun berbagai macam upaya untuk meningkatkan kunjungan rumah sakit di awal tahun 2020. Setelah itu pandemi datang, kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami atur dari segi perkantoran, segi pelayanan, dan segi penunjang yang ada di rumah sakit kami. So, kita bisa meningkatkan bagaimana petugas itu menjadi lebih aman, pasien itu pun menjadi terlayani dengan keamanan yang bagus. Di pelayanan pun kami juga mengatur bagaimana kita melakukan proses disinfeksi secara rutin yang ada di rumah sakit kami, sehingga pasien yang datang di tempat kami insya Allah menjadi lebih aman. Ya, proses pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit kami salah satunya adalah disinfeksi dengan menggunakan disinfektan yang kita semprot, kita lap dengan menggunakan cairan sehingga bisa membunuh kuman-kuman yang ada di rumah sakit kami. Yang kedua adalah kita menggunakan sinar ultraviolet. Nah, yang digunakan di tempat kami adalah yang UVC dengan panjang gelombang yang 100 sampai dengan 280 yang ada di rumah sakit kami yang kami pakai. UVC itu mempunyai efektivitas yang lebih baik membunuh kuman-kuman yang berada di udara dan yang berada di sekitar permukaan atau lapisan permukaan dari tempat-tempat yang ada di rumah sakit kami. Terima kasih untuk Philip yang sudah menyediakan UVC sehingga bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan menjadikan semua yang ada di rumah sakit menjadi lebih aman dan lebih mantap dalam melayani. Saya kira mudah-mudahan Philip bisa terus mengembangkan UVC menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, tadi adalah video testimoni dari klien kami atau customer kami yang berasal dari rumah sakit. Nah, berikutnya, boleh di next, Bu Dita, slide-nya. Oke, nah itu tadi dari masih di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya apakah UVC itu hanya dipakai di Indonesia? Jawabannya tidak.
Salah satunya customer kami juga dari Singapura. Nah, ini juga dia sebenarnya sudah memakai teknologi UVC untuk, kebetulan ini kliennya berasal dari dormitory atau asrama pekerja asing. Jadi mereka menggunakan lampu UV kami. Nah, lampunya ini kebetulan ditempatkan di area-area publik mereka, yaitu di toilet, kebetulan saat itu. Nah, ini adalah gambaran untuk penempatan lampunya. Next, Bu. Oke, sesuai yang tadi saya bilang, lampu UVC ini kan istilahnya memberikan efek yang baik, tapi juga bisa memberikan efek yang kurang baik apabila aplikasinya atau instalasinya itu tidak aman. Nah, salah satu yang membuat instalasi aman itu tentunya adalah menggunakan sensor. Nah, kenapa di sini kami menyarankan menggunakan sensor, supaya apabila lampu UV menyala dan di situ di dalam ruangan itu tiba-tiba ada orang masuk, itu sensor akan mendeteksi pergerakan orang tersebut dan mematikan lampu UV secara otomatis, sehingga tidak terjadi efek tadi, efek lampu UVC melukai mata ataupun kulit manusia. Jadi memang biasanya kami sarankan saat menggunakan lampu UV ini dipasang sensor gerak. Tapi biasanya selain sensor yang terpisah, di produk kami juga beberapa sudah ada yang kami lengkapi dengan sensor, sehingga istilahnya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi memikirkan untuk membeli sensor terpisah, karena itu sudah jadi satu paket di dalam produk kami. Next, Bu. Oke, nah berikutnya ini adalah produk, akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Wendy. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sesi Pak Wendy, mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai, ini kita sudah berjalan lumayan lama, sudah hampir 45 menit. Nah, kita lemaskan sedikit jari kita. Di sini ada satu kuis, tentunya berhadiah. Satu kuis, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan jawabannya. Yang paling cepat mengetikkan jawaban di kolom chat, itu nanti akan mendapatkan tentunya hadiah yang menarik dari kami. Jadi, pertanyaannya adalah, oke, Bapak dan Ibu sudah siap ya untuk mengetikkan jawabannya. Pertanyaannya adalah, berapa panjang gelombang dari UVC? Oke, saya ulangi pertanyaannya, berapa panjang gelombang dari UVC? Oke, sepertinya kita sudah ada jawaban yang benar ya, Bu Marcella ya. Kayaknya semua peserta atau semua bisnis launch pada hari ini menjawab dengan benar dan menyimak dengan baik. Tapi mungkin yang tercepat yang akan kita pilih ya, Bu Ika ya. Ya, betul. Oke, kalau saya lihat ada Bu Marcella ya. Benar jawabannya Bu Lika 200 sampai 280 nanometer? Masih kurang tepat sebenarnya, karena yang saya tanyakan adalah UVC secara keseluruhan, bukan UVC yang rekomendasi desinfeksi saja, tapi UVC secara keseluruhan. Oke, Bu Patricia mungkin tidak valid karena dari Bukalapak. Saya tidak boleh. Oke, ada Kinder Joy. Kinder Joy ini nama aslinya siapa ya? Mungkin nama anaknya ya, Bapak. Betul ya, 100 sampai 280 nanometer, ya. Bu Lika? Betul ya? Pak. Ya. Betul. Mungkin Bapak atau Ibu ya, saya nggak tahu Kinder Joy, mungkin bisa kasih tahu nama dan juga perusahaannya, nanti pihak kami akan menghubungi dan juga akan, ya, nanti untuk proses klaim hadiah kuisnya. Thank you. Thank you, Bu Lika. Kita akan masuk ke sesi Pak Wendy ya. Bapak dan Ibu, balik lagi. Ini banyak sekali saya lihat pertanyaan yang sudah masuk dan cukup menarik. Pertanyaannya masalah produknya bisa dipasang di mana, lalu gimana, apakah ada konsultan yang bisa, kalau ada yang mau masang di ruang meeting, lalu dan lain sebagainya, garansinya seperti apa. Nah, ini mungkin saat ini sesi berikutnya ini kita sampaikan dari Pak Wendy dari sisi produk, jenis-jenis produknya apa aja. Jadi secara keseluruhan tadi dari teknikalnya sudah dijelaskan oleh Bu Lika. Nah, ini Pak Wendy akan menjelaskan aplikasi atau produknya apa aja. Saya persilakan untuk Pak Wendy. Ya baik, terima kasih Pak Theo. Salam kenal buat Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung. Selamat datang juga ya.
di acara webinar kali ini, khususnya membahas mengenai produk UVC. Perkenalkan sekali lagi, saya dengan Wendy, saya adalah product marketing dari Signify. Oke, tadi sudah dijelaskan mungkin dengan rekan saya aplikasinya seperti apa, kemudian UVC itu apa gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian penasaran nih, kira-kira apa aja sih yang dijual produknya gitu ya. Kalau dilihat tadi kan ada buat disinfeksi udara, kemudian ada disinfeksi buat permukaan gitu ya. Nah ini kita masuk ke produk-produknya apa saja yang kita tawarkan. Oke, berikutnya Mbak Dita. Ya, mungkin sebelum masuk ke detail produknya, pertama mungkin saya mau informasiin kenapa sih harus pilih Philips UV lamps gitu ya. Nah, mungkin ini ada beberapa informasi yang mungkin bisa memberi informasi yang bisa memberikan kepada Bapak Ibu yakin gitu ya. Jadi yakin kenapa membeli barang kita. Pertama adalah dari UVC output kita itu yang kita pasangkan di item-item kita itu sudah digaranti dan secara output itu secara lifetime berlangsung itu tidak akan drop sampai dengan 85% pada saat penggunaannya. Jadi itu kita pastikan itu 85% bekerjanya tidak akan turun dari 85%. Kemudian dari sisi quality juga kita sudah melakukan quality yang sangat ketat. Jadi pada saat barang itu sudah keluar dipastikan bahwa barang itu bekerja sebagaimana mestinya. Ya, kemudian dan sebenarnya lampu UV yang kita produksi ini bukan hanya baru-baru ini saja, tetapi memang sudah lebih dari 20 tahun atau lebih tepatnya sekitar 35 tahunan ya. Jadi experience kita untuk di lampu UV lamps ini. Kemudian adalah aplikasinya. Jadi nanti berikutnya aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan, baik itu nanti di ruang meeting ataupun di ballroom gitu ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Ya, ini adalah yang kita punya namanya UVC linear width sensor atau kita biasa bilang itu batten width sensor ya, dimana kalau lihat secara keseluruhannya itu, nah ini adalah batten T8 ya lampunya, kemudian di ujungnya itu ada sensornya yang bulat, kemudian ada covernya. Nah jadi ini semua berfungsi, jadi covernya itu adalah kita namakan lamela. Jadi fungsi dari lamela ini adalah memastikan sinar lampu UV itu berbanding. Jadi karena kita tahu bahwa sinar lampu UV ini jika direct expose gitu ya akan menimbulkan efek yang kurang baik. Jadi kita memastikan dari sensor kemudian sinar UV-nya itu berjalan seiringan. Jadi pada saat ada orang masuk, misalnya di suatu ruangan kita sedang melakukan disinfeksi, nah otomatis lampu itu akan mati, gitu ya. Jadi memang karena ada sensornya di ujung situ. Nah ini juga bisa disetting, ada timernya. Kita mau setting mau berapa lama nih? Kira-kira mau 2 jam, 1 jam, setengah jam. Nah itu bisa disetting. Kemudian juga ada pengaplikasian sensornya itu akan ada indikasinya di ujung. Jadi sensornya itu akan dia kedip-kedip kalau dia berfungsi, dan kalau memang dia tidak berfungsi pun akan memberikan informasi yang sebaliknya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya Mbak. Nah berikutnya tadi mungkin di video kita udah lihat, ini adalah namanya UVC trolley single arm. Jadi ini movable, jadi bisa dibawa dari satu ruang ke ruang yang lain. Jadi ini cocok mungkin untuk di kantor gitu ya, mungkin atau di rumah sakit. Nah, ini bisa dijadikan salah satu referensi. Jadi mungkin tadi penggunaannya sudah dipraktekkan bahwa lampu itu jika tidak digunakan kita bisa kunci di dalam box yang setelah dilipat ya. Dan itu memang ada kuncinya. Nah, memang diharapkan operator yang menggunakan lampu UVC trolley ini memang yang sudah terlatih, yang memang sudah dibekali informasi-informasi mengenai penggunaan dan bahaya yang bisa ditimbulkan jika penggunaannya salah. Karena memang di UVC trolley single arm ini belum kita sematkan sensor ya, jadi memang penggunaannya harus ekstra hati-hati. Dan kemudian memang selain itu juga kita untuk mempermudah proses penggunaannya, kita juga lengkapi dengan remote control yang bisa digunakan dari jarak jauh. Nah ini kurang lebih dari sisi total power itu adalah 70 watt, jadi 30 kanan kiri, jadi ada 2 lampu. Nah itu bisa disesuaikan dengan area yang mau didisinfeksi.
Jadi tadi contohnya adalah rumah sakit, mungkin kalau Bapak Ibu punya usaha lain bisa untuk ruangan kerja gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan pakai alat ini. Nah, ini bisa didorong gitu, bawahnya ada rodanya, kemudian ada penguncinya gitu. Nah, jadi memang nanti orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan disinfeksi menggunakan item ini, nah, dia yang berhak pegang kuncinya misalnya gitu ya, karena memang ini ada sistem pengunciannya gitu. Berikutnya. Nah, ini adalah disinfection lamp. Jadi atau kita bilangnya UVC dash lamp yang hari ini Halo, Pak Wendy. kita akan bagikan adalah itemnya. Halo? Ya. Tampaknya tadi sedikit terputus, tapi nggak apa-apa, Pak. Mau silakan dilanjutkan. Oke, sorry. Ya, ini adalah item yang memang kita bagikan hari ini untuk hadiah ya. Jadi tadi mungkin udah keluar satu gitu. Nanti akan ada beberapa lagi. Jadi kita akan berikan, ini adalah barangnya. Ini kita bilangnya adalah disinfection dash lamp. Jadi ini juga fungsinya juga sama untuk mendesinfeksi ruangan, tetapi memang hanya porsinya yang untuk ruangan yang relatif kecil atau mungkin bisa dipergunakan di ruang keluarga gitu ya, atau di tempat tidur, ruangan tidur baik anak maupun dewasa juga bisa. Kemudian ini juga terdapat ada sensornya, kemudian ada voice alarmnya juga. Jadi pada saat ada orang masuk yang tidak sengaja, nah otomatis lampu ini akan mati dengan sendirinya ya. Nah, ini adalah itemnya. Kemudian berikutnya. Nah, ini kalau tadi kita lihat barang-barang itu adalah untuk yang disinfeksi permukaan gitu ya, di surface. Nah, ini adalah untuk disinfeksi objek. Jadi kita namakan ini adalah UVC chamber. Jadi UVC chamber yang kita punya pertama adalah yang UVC mini chamber ini yang kapasitasnya adalah 48 liter. Jadi ini dengan kapasitas 48 liter ini cocok untuk misalnya kita mau mendisinfeksi laptop gitu ya. Nah, kemudian atau dompet atau kunci. Nah, ini bisa dimasukkan jadi satu di sini. Ini sekitar kapasitasnya 48 liter yang mini chamber. Kemudian yang kedua adalah sedikit lebih besar, kita namakan ini small. Jadi ukurannya itu sekitar 60 kali 50 kali 53. Jadi agak sedikit besar, mungkin yang kita mau masukkan di sini misalnya tas gitu yang lebih sedikit besar ya, tas kemudian atau dokumen. Nah, ini bisa dilakukan jadi satu di objek tersebut. Kemudian yang sedikit lagi lebih besar adalah yang mediumnya. Ini adalah dengan kapasitas 112 liter yang memungkinkan ada dua tray. Jadi dalam satu chamber ini akan ada 2 tray, bisa atas bawah. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan disinfeksi sekaligus berbarengan gitu ya. Bawahnya misalnya kita mau taruh sesuatu, misalnya tas, atasnya mau dokumen. Nah, ini bisa dilakukan sekaligus karena kapasitasnya lebih besar. Nah, ini adalah untuk disinfeksi barang yang dikhususkan untuk objek. Tuh ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya cerita udah menginformasikan untuk permukaan, kemudian untuk objek. Berikutnya ini adalah untuk udara. Jadi tadi mungkin sekilas sudah disinggung. Nah, kita juga menawarkan item-item yang untuk khususnya disinfeksi udara. Kita punya yang namanya wall mounted. Jadi ini yang ditempel di dinding bagian atas ya. Kemudian ada yang bagian ceiling, jadi mungkin tadi ada sedikit best practice yang kita udah informasikan bahwa memang digunakan di tempat-tempat olahraga gitu ya. Nah, ini adalah barangnya, namanya disinfeksi udara untuk ceiling. Kemudian yang satu lagi adalah yang portable type atau kita bilangnya air unit. Nah, ini bisa cocok untuk digunakan memang pada saat aktivitas sedang berlangsung. Karena memang ini didesain. Jadi kalau dilihat di gambar yang sebelah kiri itu memang UVC wall mounted itu sedang bekerja, tetapi aktivitas di bawahnya tidak mengganggu gitu ya. Karena memang dengan unique design yang kita punya, memang upper air solution ini dikhususkan untuk area-area publik yang memang tidak mungkin aktivitas itu di stop. Nah, ini bisa jadi solusi untuk dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya penggunaannya di lobi atau di lorong-lorong kantor. Misalnya itu nggak mungkin, bisa jadi salah satu solusi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi tadi ada 3
untuk permukaan, kemudian untuk objek, dan satu lagi ini untuk udara. Nah, jadi ini adalah solusi yang kita berikan untuk bisa mendisinfeksi area tempat Bapak Ibu sekalian, selain bisa kita berikan kesempurnaan lah gitu ya, kesempurnaan dari produk ini yang memang diciptakan untuk kesehatan kita bareng-bareng gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak Oh Wendy. ya, habis ini berarti kita masuk ada quiz, betul. Ya. Pak Wendy silakan. Nah, Quiz, ini ya, ada quiz lagi. Oke, karena tadi harusnya sih karena memang tadi lumayan singkat, harusnya masih tetap ingat ya. Nah, mungkin ini saya sharing kuisnya. Kita coba pertanyaannya seperti ini. Kan tadi ada disinfeksi untuk permukaan, kemudian objek sama udara ya. Nah, nanti ini saya spesifik mau mempertanyakan atau memberikan pertanyaan mengenai disinfeksi untuk objek. Nah, tadi kan ada 3 ya kapasitas, ada yang mini chamber, kemudian ada yang small, ada yang medium. Nah, pertanyaannya, kapasitas untuk yang mini chamber itu berapa liter sih? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tulisan di chat box kalau tadi memperhatikan mari Bapak Ibu penjelasan dari saya. Nah, saya ulangin lagi ya. Oke, kayaknya langsung ada yang paling ingat dan kayaknya mau beli nih Pak Hendra Rizky, 48 liter. Jawabannya betul apa adalah tidak? 48 liter. Wah, luar biasa betul, Pak, Pak betul. Hendra. Sangat memperhatikan. Pak Hendra boleh dicek dari perusahaan itu, apa? Pak Media Tami Risti, Bapak Ibu ya, itu juga benar, tapi sayang kalah cepat ya. Betul. Berarti sama-sama Bu Risti juga sama-sama menyimak ya dengan baik. Thank you Pak Wendy. Sepertinya Pak Wendy ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Saya mau sapa dulu nih, ada teman-teman dari Pemprov Bangka Belitung juga hadir, Kementerian PUPR juga hadir, beberapa teman-teman dari Surabaya atau customer kami dari Surabaya juga hadir, dari Zurich, yang kita bisa lihat ya. Mungkin kita masuk tanya jawab Pak Wendy, Bu Lika, karena kayaknya banyak juga chat yang masuk ke saya bertanya, kayaknya pengen menggali lebih jauh. Ada satu pertanyaan dari Pak Ridwan. Bu Mariani atau Pak Ridwan, saya kurang paham, mungkin Bu Mariani ya. Selamat pagi Bapak Ibu, ini dari Pemprov Bangka Belitung. Jarak lampu dan barang yang disertifikasi berapa jauh? Tadi ya, jarak ya. Lalu apakah fungsi tetap bekerja jika menggunakan sunblock? Nah, ini kalau sunblock kayaknya manusia ya. Ini bukan untuk manusia, betul ya, Bu Lika ya? Iya, betul. Jadi betul. jangan berusaha pakai itu ya. Jangan berusaha UCV pakai di tubuh ya. Mungkin itu aplikasinya nggak boleh, Bu. Gitu. Tapi monggo dijawab dulu mungkin satu pertanyaan ini, Bu Lika. Oke, jadi untuk jarak lampunya sendiri itu ada yang bisa sampai 5 meter, ada yang bisa sampai 3 meter. Jadi kan tadi produknya sudah dijelaskan oleh Pak Wendy itu berbagai macam. Tapi range-nya ada yang bisa sampai 3, ada yang bisa sampai 5 meter. Hanya saja kalau semakin jaraknya jauh, tentunya waktu pemaparannya akan semakin lama. Nah, oleh sebab itu ya kami tidak menyarankan satu lampu hanya untuk 3 meter, karena kan tadi sempat saya jelaskan juga untuk kalau satu lampu di jarak 3 meter itu kan waktunya sampai 137 menit. Nah, ya itu kan tentunya ya 2 jam lebih, itu lama. Jadi memang kami sarankan tidak hanya mengandalkan satu lampu untuk jarak yang cukup jauh. Kalau bisa didekatkan sedekat mungkin supaya ya waktu proses desinfeksinya juga semakin cepat. Nah, kalau tadi untuk yang pakai sunblock, ya tadi sesuai yang kata Pak Teo, memang produk ini bukan ditujukan untuk membersihkan kulit kita, bukan. Tapi untuk membersihkan benda-benda di sekitar kita, udara yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kalau saat penggunaannya pun, kalau saat benda, misalkan meja kerja mau dibersihkan, atau tadi mungkin alat-alat kerja dibersihkan, yaitu kita tidak sedang berada di situ, sehingga ya kita tidak terpapar. Karena kan tadi juga saya sempat singgung bahwa ini berbahaya untuk istilahnya kulit. Jadi memang ya jangan karena saya sudah pakai sunblock nih, terus saya paparkan kulit saya ke UVC. Tidak saya sarankan. Kalau bisa ya jangan gitu. Oke.
Baik, terima kasih. Ada juga dari PUPR, dari Kementerian PUPR, Bapak Dede. Tapi Bapak Dede mungkin lebih ke arah Buka Pengadaan Indonesia dan sudah dijawab gitu ya. Ada lagi pertanyaan dari Bu Marcella gitu ya. Apakah ada masa lifetime-nya untuk lampu-lampu tersebut, Bapak? Dan juga bagaimana aplikasinya apabila dibarengkan atau bersama-sama dengan fogging disinfectants? Apakah itu jadi double functions atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak Wendy. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, mengenai masa lifetime. Iya betul, karena memang lampu UV ini memang ada lifetime-nya. Jadi secara rata-rata penggunaan lampu kita itu di 9.000 jam. Jadi memang lifetime di 9.000, tergantung dari pemakaiannya sehari mau berapa kali ya. Nanti itu tinggal dibagi aja. Jadi 9.000 jam ya untuk masa lampunya. Nah, untuk mungkin yang nomor ini, ya, dibagi, apakah kalau diaplikasikan dengan fogging disinfektan, apakah lebih bermanfaat atau gimana, Bu? Ada masukan apa tidak? Lika mau jawab, Lika, berdua. Oke. Baik, jadi kalau dilakukan bersamaan, tentunya tidak mungkin, karena seperti yang kita tahu, fogging itu pasti ada orang berkeliling, orang menyemprotkan asapnya. Nah, itu ya lampunya, karena tadi disebutkan oleh Pak Wendy, lampu fogging itu kan, lampu fogging, lampu UVC-nya sudah dilengkapi dengan sensor, ya tentunya saat orang orang melakukan proses fogging, lampunya bisa mati. Nah, jadi ya tidak mungkin bersamaan. Nah, tapi kalau lampu UV ini dinyalakan sebelum ataupun sesudah fogging dilakukan, yaitu tidak ada masalah, karena itu sebenarnya kami melihatnya di sini berarti dilakukan double desinfeksi, ya baik lewat fogging, ya baik lewat UVC. Jadi sebenarnya ya manfaatnya akan lebih baik. Jadi karena saling istilahnya, saya bilangnya ini kan saling melengkapi lah. Jadi memang itu tidak ada masalah kalau misalkan paginya fogging, lalu misalkan siangnya mau membersihkan dengan lampu UV. Ya, di kami sih tidak ada masalah antara lampu UV dengan foggingnya. Oke, baik. Berarti tidak ada kendala ya. Tapi mungkin saya cerita pengalaman sedikit kalau kami di Bukalapak dan Buka Pengadaan Indonesia, kalau kita habis fogging tuh kadang-kadang harus di asapnya atau harus dibersihin lagi gitu ya. Itu yang agak repot ya dibandingkan dengan UV disinfektan ini ya, Bu ya. Mungkin itu ya. Jadi mungkin harus atur schedule-nya, karyawan nggak boleh ada yang masuk dan lain sebagainya karena bau dan chemical-nya tercium dengan jelas. Gitu. Tapi ya ini kita harus mengadopsi beberapa teknologi mungkin yang bisa diimplementasikan dan juga baik pemanfaatannya. Lalu ada beberapa lagi nih pertanyaan nih. Pertanyaan ini dari Pak siapa ya? Pak tadi yang menang ya, Pak Aditya ya, Pak Aditya ini benar. Pak Aditya bertanya dalam satu hari ini kira-kira berapa banyak sih dipakai UV disinfektan ini gitu ya dalam satu ruangan? Mungkin ada ataukah harus tiap hari ataukah habis dipakai, kalau tidak ada pemakaian ruangan mungkin tidak perlu ya, karena kan banyak juga industri kantor sekarang lagi working from home ya. Mungkin bisa diberikan masukannya Bapak atau Ibu? Oke, baik. Jadi kalau menurut WHO ya Pak, ini saya tentunya kami juga kan untuk melakukan proses desinfeksi tidak bisa kami sendiri yang menentukan. Itu ada lembaga-lembaga yang memang sudah meneliti. Nah, salah satunya WHO. Nah, WHO itu menyarankan sebenarnya kita melakukan proses desinfeksi itu setiap 4 jam sekali. Nah, tentunya pasti Bapak Ibu, wah, tiap 4 jam sekali ini sulit. Ya saya bisa paham, karena ya bayangkan saja tiap 4 jam sekali, artinya apalagi kalau pakai UVC tadi tidak boleh ada orangnya harus keluar dari ruangan, itu akan menyulitkan tentunya ya. Nah, biasanya kami menyarankan untuk praktisnya saja, jadi kalau 4 jam sekali tidak bisa, kami menyarankan sebelum dan sesudah. Jadi istilahnya sebelum aktivitas dilakukan, jadi mungkin kalau untuk perkantoran, itu di pagi hari itu kan biasanya ada cleaning service yang membersihkan area tersebut. Nah, salah satu prosedurnya bisa melakukan prosedur dengan penyinaran UV itu. Jadi sesudah mereka membersihkan, mungkin barang setengah jam atau 1 jam, nanti tergantung dari perhitungan tentunya ya Pak ya, itu bisa dilakukan penyinaran. Nah, lalu sesudah aktivitas, jadi mungkin setelah jam kerja, itu juga areanya disinari. Jadi istilahnya sebelum dan sesudah itu kami anggap sebagai yang sudah cukup efektif.
Tapi prosesnya kalau bisa ya setiap hari, tidak seminggu sekali, karena kalau seminggu sekali kan istilahnya kalau kita bersihkannya di awal minggu, tiba-tiba ada mungkin rekan kerja kita atau mungkin ada orang yang tidak sengaja membawa di tengah minggu, itu kan akan mengendap di situ dan berpotensi berbahaya bagi yang lain. Jadi memang kami sarankan di setiap harinya dilakukan. Nah, untuk lama proses penyinarannya, tadi dari kami sendiri, kami bisa nanti membantu untuk menghitungkan seberapa lama, istilahnya seberapa lama waktu yang diperlukan. Jadi memang untuk pemilihan produk dan lain sebagainya itu bisa kami bantu perhitungannya. Jadi misalkan ada satu ruang meeting, nanti misalkan butuh berapa lama, tipe produknya apa, itu bisa kami bantu istilahnya untuk proses ya supaya aplikasinya tepat gitu. Itu bisa kami bantu. Oke, Bu Lika, terima kasih banyak. Kayaknya pertanyaan itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Reka ya, dari PT Zurich Topaz, dan dia bertanya, kayaknya ini dia langsung mau masang nih Bu. Dia ada ruangan meeting 40 meter persegi tadi, dia minta advice, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Reka ya, dari PT Zurich Topaz, dan dia bertanya, kayaknya ini dia langsung mau masang nih Bu. Dia ada ruangan meeting 40 meter persegi tadi, dia minta advice jenis UVC-nya apa, dan lain sebagainya, dan tadi juga dari teman-teman Signify bilang bahwa bisa melakukan advising terhadap ruangan-ruangan, mungkin nanti bisa kita kunjungi dan lain sebagainya, bersama dengan Buka Pengadaan Indonesia, dan kita akan melihat kira-kira efektivitasnya, kira-kira ruangannya pakai apa gitu. Dan tadi mungkin harus dilihat juga kali Bu ya, kalau ini ya ruangannya, meetingnya seperti apa, 40 meter persegi, dan lain sebagainya, sehingga advice-nya bisa diberikan gitu ya. Tadi udah dijelaskan ya Bu Lika ya. Oke, waktu terus berjalan dengan cepat. Banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita secara langsung gitu ya. Lalu juga ini mungkin kita mau ada kuis ya. Saya undang mungkin Pak Raymond ya. Pak Raymond mungkin bisa hadir. Pak Raymond, ada kuis lagi. Kita bisa berikan dua kuis atau satu kuis ya Pak Raymond ya. Berapa kuis tadi? Oke, Pak Theo, terima kasih. Nanti mungkin mengenai kuis bisa Pak Yudhistira Pangaji membantu ya. Cuman saya saja sedikit Pak Theo. Tadi mungkin untuk melengkapi apa yang disampaikan Bu Lika, betul yang tadi ada rekomendasi dari WHO untuk 4 jam sekali. Tapi tadi kalau kita lihat juga dari penjelasan ada solusi kita yang bisa jalan 24/7 tanpa harus ada orang yang keluar, yaitu disinfektasi udara, air disinfection. Saya pikir, nah itu aman karena memang sudah didesain sedemikian rupa yang disinfektasi adalah udara, karena kita tahu penyebaran virus ataupun bakteri juga bisa melalui transmisi udara. Jadi kalau itu boleh secara terus-menerus dinyalakan selama meskipun ada orang, karena yang dibersihkan adalah udaranya. Oh, terima kasih Pak Ray. Sebelum ke kuis, mungkin tadi juga ada beberapa pertanyaan yang melakukan japri ke saya gitu ya. Apakah ini memerlukan 2 fitting lampu tambahan dong Pak dan lain sebagainya? Rasanya itu bisa. Bagaimana Bu Lika? Ini ada pertanyaan nih di ruangan meeting, kita kan sudah ada fitting, apakah perlu di-setup lagi? Nah, itu tergantung dari produknya mungkin ya? Ya, jadi kalau yang tipenya batten tadi Pak, yaitu terpisah dari general lighting, karena fungsinya berbeda. Dinyalakannya pun waktunya berbeda. Nah, kalau untuk yang trolley, yang sifatnya portable, yaitu sebenarnya tidak butuh fitting, karena kan dia portable. Lalu kalau untuk yang tadi, yang sudah disebutkan oleh Pak Raymond, untuk yang udara, yaitu tentunya akan menambah di ceiling, karena itu produknya kan maksudnya secara bentuk produk itu berbeda dengan yang general lighting juga. Jadi memang beberapa ada yang harus menambahkan fitting atau menambahkan titik lampu baru, tapi beberapa kalau yang sifatnya portable itu ya tidak perlu, karena kan memang bisa dimasukkan dan dikeluarkan di saat dibutuhkan saja. Seperti yang tadi sudah ada di video juga, yang untuk rumah sakit itu dia pakai yang troli. Jadi memang hanya butuh sumber listrik aja. Tidak perlu ada tambahan titik. Jadi ini solusinya bukan lengkap lagi ya, sangat lengkap ya Bu ya. Jadi mau dari fitting, mau dipasang langsung, on off, lalu mau ada yang portable, melalui udara, melalui chambers atau alat-alat
produksi atau alat-alat operasional bisa dilakukan hal tersebut. Baik, mungkin Pak Wendy, kita ada quiz lagi. Ini menarik ya, Philips sangat membantu teknologinya dan juga banyak hadiahnya. Oke Pak Tio, tadi saya udah kasih clue-nya, nanti Ya, berikan clue-nya sebelum pertanyaan ini. Tadi jadi yang 5 pertanyaan jawaban-jawaban yang diberikan harusnya mudah nih pertanyaannya. ya. Jadi pertanyaan untuk kuis selanjutnya adalah apa nama produk UVC dari Philips yang berfungsi untuk mendisinfektasi udara? Nah, udah banyak bocorannya tadi. Ya, betul. Silakan Boleh diketik Bapak Ibu. Apakah sudah dengar dengan baik, Pak Theo? Atau kalau mau bisa. Well mute mounting selling tape. Apakah betul Pak? Ada dari Bu Marcella bilang wall. Jadi saya ulangi pertanyaannya, apa nama produk UVC dari Philips yang berfungsi mendisinfektasi udara? Ada jawaban dari Bu Marcella, well mount selling tape, dan Pribadi Desta selling tape. Ya, masih kurang tepat, itu baru jenis tipenya, tetapi nama kategori produknya mungkin bisa ada Bu Risti lebih tepat lagi. Upper Air Luminaires. Tampaknya tepat ya Pak ya? Upper Air Luminaires. Hampir mirip ya, kurang sedikit lagi kita kasih kesempatan lagi, satu. Lumayan ini dapat hadiahnya kan ya, bisa dipakai di rumah atau di meja kerja nanti. Bu Risti itu sedikit lagi tuh. Oh ini Bu. Oke. Oh betul tuh Pak. Cuman kalah ya, cepat. Jadi Pak Pribadi ya, atau Ibu Pak Pribadi ya, UVC Upper Air itu jawabannya ya memang. UVC Upper Air ya. Wah Pak Pribadi selamat ya mendapatkan hadiah lagi. Ada lagi Pak Rey atau cukup? Ya saya pikir itu yang dari saya Pak. Silahkan dilanjutkan kalau cukup ya. Mbak Dita, mungkin ada lagi pertanyaan mungkin yang belum dijawab karena waktu kita sudah lebih dari 15 menit ya dari waktu yang dischedulkan. Saya rasa kita cukup untuk bisnis launch pada hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas atau meminta tim dari Buka Pengadaan dan Signify untuk melakukan cek lokasi atau melihat minta advice-nya, kami dengan senang hati Bapak Ibu bisa tuliskan inquiry-nya ke bpi.sales@bukalapak.com gitu ya. Dan juga bisa dan di situ mungkin Bapak Ibu juga di sini saya yakin sudah ada beberapa yang sudah menjadi customer kami, bisa langsung kontak kepada account-nya masing-masing untuk Pak kami tertarik atau mungkin butuhkan penawaran dan butuhkan apapun, kami bisa melakukan bisa memberikan itu semua. Dan balik lagi dari Signify, Pak Raymond dan juga seluruh tim, Bu Wendy, Pak Wendy, Bu Angelika, dan juga Pak Yudis ya. Pak Yudis ini yang dia mengatur acara pada hari ini dan juga terselenggaranya. Kami dari Buka Pengadaan Indonesia dan Bukalapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Partnership kita akan terus berlanjut karena kita ada partnership strategik antara Signify, Philips, dengan juga Buka Pengadaan Indonesia. Bapak Ibu, mungkin waktu yang harus menyudahkan kita, bisnis launch dengan Buka Pengadaan Indonesia akan terus berlanjut. Dari bulan ke bulan kami akan tetap setia untuk memberikan tips-tips teknologi apa, lalu pun produk-produk apa yang bisa kami sharekan kepada Indonesia untuk kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, mungkin saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kendala teknis 1 dan 2 hal, tapi memang itu tidak disengaja dan kami harapkan kita akan berjumpa lagi pada acara bisnis launch selanjutnya. Mungkin itu, Bapak Ibu, kalau Mbak Dita ada foto bersama? Saya sarankan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, kita akan melakukan foto bersama. Sebentar.
Ini acara yang selalu rutin ya, setiap bisnis lounge atau setiap PET kita harus ada foto bersama ya. Tanpa foto bersama tidak valid, katanya begitu. Baik, kalau berkenan Bapak dan Ibu bisa munculkan videonya biar kita sama-sama senyum dan kita melakukan foto bersama. Mungkin Mbak Dita silakan. Oke, mungkin dari Mas Teo juga bisa di screenshot Mas, karena tampilan mungkin beda ya Mas. Oke, saya akan screenshot. Senyum ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kami ucapkan terima kasih. Mungkin dari pihak Signify ada terakhir yang mau disampaikan, mungkin Pak Yudhistira atau Pak Reman. Ya, terima kasih sekali lagi mungkin dari kami untuk terlaksananya acara Business Law ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan benar-benar bisa menjadi solusi yang nyata dalam kondisi saat ini. Dan sekali lagi, don't hesitate kalau ada detail information yang dibutuhkan, seperti yang disampaikan Pak Teo, bisa segera menghubungi karena kami siap membantu, siap melakukan extra mile, karena ini juga adalah kewajiban kita bersama untuk bisa kontribusi dalam meminimalkan penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Silakan Pak Haji. Pak Haji mungkin? Cukup Pak Teo, sudah terwakilkan sama Pak Raymond. Baik Pak Haji, terima kasih teman-teman dan para customer kami yang terhormat. Kami ucapkan sampai jumpa untuk pertemuan bisnis lounge selanjutnya. Thank you. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang. Terima kasih.